jadi kemungkinan saudara selama ini kita doa Tuhan tidak jawab karena ada niat jahat dalam hati. Ikut Tuhan ini bisa doa begini lama, tidak tahu jawab. Jawabannya tidak terus, tidak pernah ya. Ya mungkin ada niat jahat di dalam hati. Kalau kita minta sesuatu di Tuhan, minta dengan tulus, Tuhan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Karena doa yang benar bukan meminta keputusan kita yang terjadi. Doa yang benar meminta keputusan atau kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu baru doa yang benar. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di sini bahwa apa yang Balak rancangkan, usaha dia untuk merancangkan kehancuran daripada Israel itu sia-sia melalui Bileam. Bileam tidak mau, coba saudara baca 2 kali mereka datang. Bileam tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Balak, meskipun pakai uang. Bileam tidak mau, saudara. Usaha daripada Balak itu gagal total, saudara. Gagal total. Kenapa, saudara? Karena motivasinya tidak benar, mau hancurkan orang. Semua tidak setuju dengan hal yang dilakukan seperti itu. Amin, saudara. Saya berharap kita tidak seperti itu ya. Kalau di tahun 2022 kita pernah benci orang, bahkan kita pernah doa, Tuhan tolong kau otot tabrak dia. Minta maaf. 2023 bertobat itu tidak boleh, saudara. Kalau dia bikin sakit hati kita, nanti dia berurusan sama Tuhan, bukan kita. Amin, saudara. Ya, kalau sudah terlalu berlebihan, boleh tidak lapor polisi, Pak? Boleh, tidak dosa. Yang penting Anda tidak benci orang itu, Anda lapor polisi, tujuannya supaya dia ini karena sok terapi sedikit, begitu. Tidak apa-apa itu kalau sudah berlebihan sekali. Mungkin dia maki saudara atau ngomong yang tidak benar, lapor, boleh, silakan. Tidak masalah, karena pemerintah tambahan anak. Tidak masalah. Tapi kalau masih yang biasa-biasa yang saudara bisa lewati, bukan biasa. Mungkin Tuhan mau pakai itu cara supaya buat kita dewasa. Tuhan begitu, saudara. Cara dia membuat kita dewasa bukan kita di rumah tanpa masalah, di pasar tidak ada orang yang cari hal, ya jalan-jalan tidak ada yang senggol kita, enak semua. Tuhan tidak mungkin dewasa, percaya Anda akan dewasa waktu ada sesuatu yang tidak enak, Tuhan izinkan terjadi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah cara Tuhan mendewasakan. Nah, sekarang saya pikir Tuhan cara-cara ini luar biasa dalam kita berhidup ya. Tapi itulah Tuhan, dia mau buat apa saja terserah. Saya berharap kita tidak seperti Balak yang punya rencana jahat dengan orang, yang mau hancurkan orang. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kalau ada itu di hati, lebih baik lepaskan pengampunan daripada kita dendam dengan orang. Alkitab bilang kita dikatakan pembunuh manusia, 1 Yohanes 3:15. Tidak perlu kita ambil pisau tikam orang dikatakan pembunuh. Anda membenci orang, saya tidak bisa ampuni, Anda sedang dikatakan pembunuh manusia. Dan pembunuh mana yang masuk surga? Amin. Ingat, mati jangan ada jengkel-jengkel orang, pokoknya ada satu ruangan khusus yang saudara simpan untuk orang di situ. Jangan saudara lepaskan pengampunan. Hidup lepaskan pengampunan itu jauh lebih baik. Penendang orang ini kan bikin sampah di hati. Alkitab sudah bilang toh, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah kalau yang saudara kasih masuk sampah, yang keluar saudara pikir yang baik-baik, yang pasti yang keluar juga sampah. Jadi mending tidak usah kasih masuk sampah di hati. Sampah itu buang di tempat sampah, bukan di hati. Amin. Mantan-mantan yang menyakiti anak-anak muda buang di sampah. Buang di sampah ya. Sudahlah. Kalau ngomong enak sama dia Tuhan, jangan-jangan mesti pakai celana, mesti pakai apa? Siapa suruh jumpa pacaran terus saudara Beli? Banyak-banyak. Beli itu pas-pas. Anak-anak muda itu begitu. Investnya terlalu besar waktu pacaran. Kalau nikah baru harus bosan invest. Nikah turun sama orang tidak ulang tahun juga dia kasih. Bunga, baju ya toh, celana baru, beli terus. Nikah pakai beli kesempatan, beli sah. Giliran putus baru lihat. Invest terlalu banyak, apalagi invest tidak tulus, sakit toh. Bayangkan dia pakai pakaian yang saudara kasih, jalan dengan orang lain. Pedih. Jadi begitu, sudah invest yang terlalu banyak anak muda. Pas-pas ada ulang tahun baru ini apa? Kasih hadiah. Valentine. Ada yang minta terus. Minta terus. Pamer pokok, itu ada di TikTok. Undo betampar. Ditacu panas.
Agustus juga minta baru sih. Orang ada hari kemerdekaan dia minta ya. Jadi itu saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau ada niat jahat di hati kita, saudara, Tuhan tidak kabulkan. Percaya, Tuhan tidak kabulkan doa kita. Tuhan juga tidak mau menyertai apa yang kita lakukan. Tuhan tidak mau memberkati apa yang kita lakukan kalau motivasinya untuk diri, motivasinya bukan untuk Tuhan, motivasi untuk diri, motivasi untuk memasuki siapa beta, mau hancurkan orang lain. Ya, kalau punya uang banyak, itu nanti Tuhan kasih hancur hidup kita, ya. Makanya dalam Mazmur 66 ayat 18, Mazmur 66 ayat 18 bilang begini, Bapak Ibu, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kemungkinan saudara selama ini kita doa Tuhan tidak jawab karena ada niat jahat dalam hati. Ikut Tuhan ini doa begini lama, tidak tahu jawab. Jawabannya tidak terus, tidak pernah ya. Ya mungkin ada niat jahat di dalam hati. Kalau kita minta sesuatu di Tuhan, minta dengan tulus, Tuhan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Karena doa yang benar bukan meminta keputusan kita yang terjadi. Doa yang benar meminta keputusan atau kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu baru doa yang benar. Kalau kita ikut kita keinginan, ini kan saudara tahu toh, meminta yang aneh-aneh. Sudah ada handphone juga mau minta tambah handphone. Atau sekarang sudah ada istri juga minta tambah istri. Bikin sial saudara kita. Ada yang begitu, itu kan keinginan daging saudara. Makanya doa biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin saudara. Kalau ada niat jahat Tuhan tidak dengar saudara. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, saudara. Tapi memang ada dosa yang harus diselesaikan kadang-kadang. Amin, saudara. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa situ? Segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, ya. Di mimbar omong lain, di bawah omong lain, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah ini Tuhan tidak jawab doa ini karena ini ada dosa yang tidak diselesaikan. Amin, saudara. Kalau ada dosa, ada niat jahat di hati kita, Tuhan tidak akan meluruskan rancangan kamu, tidak akan meluruskan usaha yang sedang kamu mau lakukan. Tuhan tidak akan bela kamu, Tuhan tidak akan ada di pihak kamu kalau ada niat jahat begitu. Jadi jangan. Inilah yang Balak alami. Dia sudah atur segala sesuatu dengan baik, sudah siapkan uang, ya. Bileam sudah tinggal bayar Bileam, tapi justru yang terjadi, ya, itu tidak sesuai dengan keinginannya. Amin. Karena itu motivasinya salah, ada niat jahat di situ, saudara. Ini luar biasa, saudara, ya. Berapa banyak pun uang kita tidak bisa atur Tuhan dengan uang kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa atur Tuhan, ya. Jadi kalau punya uang banyak, nah kasih uang di gereja, tapi juga kasih diri. Karena banyak orang kasih uang di gereja, ya, berkontribusi di gereja. Kalau bilang bantu gereja, mereka bisa bantu pelayanan, aduh berapa juta mereka kasih. Tapi waktu omong komitmen, beri diri mereka kepada Tuhan, mereka tidak mau. Karena kasih uang banyak-banyak, tapi tidak beri diri, neraka. Dia cari diri dulu. Dirimu saudara berikan buat Tuhan, baru uangmu dia terima. Ini persembahan saudara, gereja yang terima itu uang. Tapi Tuhan belum tentu terima persembahan. Makanya Roma 12 itu kan bilang toh, ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan buat Tuhan. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Yang ibadah yang sejati itu waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita minta Tuhan yang atur hidup kita. Persembahan itu kalau kita kasih di gereja kan, persembahan kita kan diatur oleh gereja. Post in. Nah kalau kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, artinya kita meminta Tuhan yang atur diri kita, bukan kita yang atur diri kita. Amin. Biarkan Tuhan atur hidup kita, saudara, supaya apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Ya, keputusan-keputusan yang kita buat menyenangkan hati Tuhan, bukan keputusan-keputusan buruk seperti Balak yang begini, ya, yang mau mencoba hancurkan bangsa Israel, panggil Bileam, meskipun dia juga punya uang, tapi tetap tidak bisa atur Tuhan. Kalau Tuhan A, B,
Tidak ada yang bisa merubah keputusan Tuhan. Rencananya itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tidak bisa. Dia yang atur, dia yang buat, dia yang atur, dia yang mengiyakan terjadi, Tuhan. Amin, saudara. Betapa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi mari tetap berharap kepada Tuhan. Kalau dalam hidup ini, saudara, ada orang-orang yang mungkin mau menghancurkan setiap kita. Dengar baik, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ya, Amos pasal yang kelima ayat 14 bilang begini, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah apa di situ? Menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, nama Tuhan itu menara yang kuat. Waktu kita ada dalam masalah, ada orang-orang yang mau hancurkan kita, berusaha untuk mau jatuhkan kita, mari berlari pada Tuhan karena dia menara kita yang kuat. Dia mampu menolong setiap kita. Mazmur 34 ayat 8 pun mengatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa di situ? Meluputkan mereka. Amin, saudara. Tidak perlu takut dalam hidup ini. Kalau saudara punya niat jahat untuk mau hancurkan orang, saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak akan memuluskan rencana saudara. Tidak. Karena Tuhan tidak suka hal demikian, saudara. Ya. Tapi kalau saudara yang diserang, saudara yang ingin dihancurkan oleh orang lain, tidak perlu takut, saudara. Dia menara yang kuat, dia tempat perlindungan kita. Dekat dengan Tuhan kita aman, dekat dengan Tuhan kita tenang. Amin. Yang berikut juga, jangan biarkan seperti Balak. Jangan biarkan ketakutan yang pimpin hidup kita. Biarkanlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang pimpin kita. Amin, saudara. Bahasa di luar sana boleh banyak. Ini tahun susah, tahun resesi. Terserah mereka mau mengapa. Yang saya percaya, kita bilang Tuhan menyertai kita. Amin. Kemanapun Tuhan bawa kita, di situ penyertaannya kita akan rasa. Sepanjang tahun 2022 Tuhan izinkan kita ada. Di saat itu pula penyertaannya ada. Kalau kita masih ada di tahun 2023, saudara-saudara, ya, dengar baik, penyertaannya pun tetap ada untuk menyertai setiap kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berserah pada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, karena dia sumber kekuatan kita untuk selama-lamanya. Tetap dia Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.